Podcast bermutu dan berkualitas, podcast Citra Bangsa. Bedana. Halo teman-teman, kembali lagi dengan Cindy. Hari ini kita kedatangan lagi tamu spesial nih. Kali ini berasal dari Universitas Citra Bangsa. Kakak ini adalah alumni dari Prodi PGSD angkatan tahun 2015 ya kak ya. Iya, Ibu. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung kenal lagi sama kakak-kakak. Halo kak, selamat Selamat siang. siang, Ibu. Kak. Oke kak, bisa perkenalkan dirinya masing-masing dari kakak Nuran duluan. Nama saya Regina Nun, saya umur 28 tahun, dan saya alumni dari program studi PGSD, angkatan 2015. Oke. Kanyong? Kalau saya, nama Leonardus Kiabakior, umur 28 tahun, saya alumni UCB, Prodi PGSD tahun 2015. Oke kak, kakak berdua dulu setelah lulus alasannya kenapa nih memilih UCB untuk menjadi melanjutkan jenjang pendidikan dari Kak Ebi dulu? Kalau saya waktu itu, awalnya itu saya mau daftarnya di Undana. Cuman setelah dipikir-pikir, tahun tamatan saya itu tidak bisa kalau mendaftar di Undana, tahun ijazah saya itu. Jadi, waktu itu saya ke gereja dan saya lihat ada formulir waktu itu masih STKIP CBN. Jadi saya tanya teman saya yang juga berkuliah di IKES CMK, katanya itu kan satu yayasan, satu kompleks. Jadi mereka bilang itu bagus, jadi saya daftar ke. Kalau dari Kak Leon? Kalau saya saya pertama ingin kuliah di Unika. Tetapi pada saat mau tes, dengar hasilnya tidak lulus dan akhirnya saya memilih untuk mau pulang ke kampung. Tetapi pada saat itu juga ada kawan angkatan almarhum Rafael, dia memberikan saya brosur dan akhirnya saya lihat-lihat dan akhirnya saya memilih kuliah di sini di Sekolah Estekip. Maaf Kak, agak menyimpang dari topik. Almarhum ya? Almarhum. Oh, berarti teman sama-sama Teman dari. sama-sama. Oh, baik. Oke. Kalau untuk Kak Ebi ini kan saya dengar Kak Ebi ini sebelum kuliah itu sudah bekerja dulu. Bagaimana bisa kakak membagi waktu antara bekerja sebagai guru ya, guru TK, dan juga kuliah? Seperti apa, Kak? Kalau kita di TK itu kan biasanya itu kita mulainya itu jam 8 atau jam 7.30, selesainya berkisar antara jam 10 atau jam 11. Nah, kalau waktu jam perkuliahannya itu ada yang jam 9, ada yang jam 10. Jadi bisalah sedikit membagi waktu untuk berkuliah. Kadang-kadang juga terlambat, cuman dosen di kampus ini tuh mengerti. Jadi kalau telat sedikit, oh sudah minta izin kan, mereka sudah tahu kalau saya ada mengajar di TK. Jadi tinggal minta izin, oh ibu saya atau pak saya terlambatnya 5 menit atau 10 menit. Tapi biasanya itu paling terlambat 10 menit. Kalau dari Kak Leon, Kak Leon dulu kalau awal masuk kuliah itu Kak Leon asalnya dari mana, Kak? Kalau saya asalnya dari Kabupaten Lembata Oh, Lambat. dan pada saat itu ingin datang kuliah di Kupang, Oh, merantau begitu merantau ya. begitu, Langgar pulau sedikit. Langgar Pulau. Oke, Kak. Terus dulu selama kuliah mungkin ada kejadian-kejadian yang lucu atau kejadian-kejadian yang Kak Leon tidak pernah lupa nih. Apa saja mungkin? Kejadian-kejadian yang tidak pernah dilupakan itu di sini dosen-dosennya baik semua, sehingga sampai kemanapun kami tetap ingat dosen-dosen, karena dari kebaikan mereka semua kami tetap ingat selamanya. Kalau dari Kak Ebi? Kejadian lucunya itu waktu saya PPL, jadi waktu itu saya juga jadi panitia ospek di kampus. Setelah selesai dari sekolah, saya datang ke kampus untuk ikut kegiatan ospek sama teman-teman panitia yang lain. Jadi ada satu mahasiswa itu mengira saya itu mahasiswa baru. Jadi waktu itu saya juga pura-pura tanya, tempat pendaftaran di mana. Jadi anak baru itu terus saya ke, kamu tahu
prodi PGSD. Nanti masuk dari sini, lewat sini, begitunya. Dia menjelaskan. dia menjelaskan di mana tempat untuk mendaftar. Tapi setelah itu ternyata dia itu mahasiswa baru yang terlambat mendaftar. Jadi dia ikut ospek di hari berikutnya. Dia lihat saya itu dia kaget karena ternyata saya bukan mahasiswa baru, mungkin karena postur saya yang kecil. Jadi dia mengira itu mahasiswa baru yang laki-laki atau perempuan? Perempuan. Terus setelah dilihat KIB dia seperti apa? Cuman, aduh, habis sudah. Kalau misalnya dulu ospeknya zamannya kakak mereka tuh seperti apa sih? Maksudnya masih kayak ada pelonco-pelonco begitu atau kayak lebih ke kegiatan-kegiatan baksos begitu, Kak? Kalau ospek waktu itu lebih menekankan kepada perilaku sopan santun di dalam lingkungan kampus ataupun di luar lingkungan kampus, dengan tentang pengenalan kampus, juga tentang pengetahuan dasar seperti itu. Kalau kalian dulu panitia juga atau? Dulu tidak pernah jadi panitia, tapi pada saat ospek itu kami diberi kesempatan ke bakti-bakti pembersihan di pasar-pasar gitu. Itu kalian yang panitia? Tidak, kami peserta itu. Peserta, oh oke. Selain ospek-ospek atau itu, pernah ada kegiatan apa lagi yang pernah kakak mereka ikut selama kuliah di sini? Kalau saya panitia ospek, kemudian saya pernah jadi sekretaris BEM, kemudian pernah jadi sekretaris PMK untuk waktu itu kan masih STIKA sama STKIP. Jadi saya jadi sekretaris PMK STKIP CBN. Kemudian kampus memberikan kesempatan untuk saya mengikuti lomba micro teaching sedaratan timur di Undanat tahun 2018. Wah, berarti Kak Ebi ini selain mengajar, aktif kuliah, aktif juga di kegiatan-kegiatan selama yang ada di kampus, ikut jadi sekretaris BEM pula. Angka banyak sekali, Kak. Itu gak capek? Kalau mau dibilang capek ya pasti ya capek. Cuman ini saya jadikan pengalaman berorganisasi agar nanti setelah selesai dari kampus ini, saat saya sudah di dunia luar seperti di lingkungan saya, itu saya sudah bisa bersosialisasi dengan baik karena saya sudah mempelajarinya semenjak saya berkuliah. Kalau dari Kak Leon dulu kegiatan apa saja yang kakak pernah ikut selain baksos-baksos? Mungkin kegiatan yang kayak ada lomba, mungkin Lomba pertandingan futsal itu dari Undana. Itu sempat ikut lomba di Arabelo itu. menang? Kalah itu. Oh, tidak apa-apa. Yang penting sudah pernah ada pengalamannya, toh Pak. Iya, Kak. Kalau Kak Leon dulu waktu masih kuliah, kayak kejadian-kejadian yang Kak rasa lucu. Rasa lucu, kayaknya banyak sih Bu, tapi Sudah mau lupa. diingat susah. Karena terlalu banyak, mau diingat susah Ibu. Paling mungkin dengan teman-teman begitu. Ya, paling dengan kawan-kawan kelas atau dengan kakak kelas semester atau adik-adik semester. Berarti dekat ya dengan angkatan atas dengan angkatan bawah. Angkatan bawah dekat itu. Ya. Kalau saya mau tanya tentang dosen nih. Kalau dosen yang menurut kakak berdua yang paling galak siapa, yang paling baik siapa? Kayak Ebi duluan. Kalau dari saya yang paling galak tidak ada. Yang ada paling tegas. Itu siapa? Kalau itu Ibu Vera. Ibu Vera itu tegasnya untuk baik. Dia orangnya disiplin, dia orangnya tepat waktu, tegas, tapi dia orangnya baik. Kemudian kalau dosen yang baik, semua dosen baik. Yang paling dekat? Yang paling dekat dosen PA. Mungkin karena dia pembimbing akademik, jadi sering curhat tentang masalah nilai-nilai ke beliau. Tapi kalau soal dekat juga dengan semua dosen juga dekat. Cuman yang agak sedikit lebih dekat ya agak sedikit sama dosen ya. Kalau dari Kak Leon? Kalau dari saya rasa semua dosen baik, tidak ada yang macam keras begitu atau terlalu baik begitu, tidak juga.
terasa semuanya pas-pas Ibu. Jadi karena mereka selalu memberikan kita motivasi begitu Ibu. Jadi pada saat kuliah begitu atau kita sakit begitu atau tidak masuk kampus begitu selalu ditelepon ditanya kenapa tidak masuk kuliah begitu dan mereka mencari solusi atau solusi bagaimana dari kita punya permasalahan begitu Ibu. Mereka cek terus, Cek jadi terus. supaya membantu Membantu supaya tidak putus sampai Putus. begitu. Tidak putus kuliah begitu Ibu. Oke, kalau Kak Leon kan sekarang bekerja di Saya bekerja di Badan Akreditasi Sekolah Madrasah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke Kak, Kak sudah berapa lama kerja di situ? Dan saya bekerja itu mulai dari tahun 2020 dan sampai sekarang jadi hitungnya 2 tahun. 2 tahun lebih. Bekerja itu setelah lulus atau sebelum lulus? Bekerja itu pas ujian skripsi habis dan tinggal mendengar mau wisuda. Saya dengar ada lowongan pekerjaan, saya masukkan surat lamaran saya dan akhirnya saya diterima dan saya bekerja di situ sambil menunggu jadwal untuk wisuda. Berarti sekali masuk lamaran langsung diterima ya. Berarti nilainya bagus dong berarti. Oke Kak, kalau tadi kan Kak Ebi belajar mengenai cara bersosialisasi dengan orang lain sebelum pada saat masih kuliah. Kalau Kak Leon apa yang Kak dapatkan selama berkuliah di UCB sini? Itu tentang perilaku, dimana kita di sini kan diajarkan bagaimana kita sopan santun, saling menghormati satu sama lain, hingga di luar sana juga kalau kita menghormati orang lain, pasti orang lain juga menghormati kita. Jadi sehingga di kantor sana saya bekerja dengan baik dan pekerjaannya semua berlancar karena tidak ada masalah atau gangguan begitu atau masalah-masalah, tidak ada, semuanya lancar begitu. Kalau dari Kak Ebi nih, kan bekerja dulu baru kuliah. Nah, waktu bekerja itu bagaimana caranya Kak Ebi untuk kan sebagai guru TK nih tidak gampang. Bagaimana kakak bisa sabar menghadapi anak-anak TK begitu? Karena susah ya jadi guru TK itu menurut saya paling susah daripada guru-guru yang lain. Gimana Kak? Yang pertama itu ada istilah atau pepatah bilang ala bisa karena biasa. Jadi awalnya itu awal mengajar hari pertama, maksudnya hari pertama mengajar itu saya angkat tangan, artinya menyerah. Besoknya itu saya tidak mau ke sekolah lagi. Tapi mama saya bilang nanti juga biasa. Jadi mengajar saja tidak apa-apa. Jadi mulai terbiasa. Kemudian yang kedua, saya diajarkan untuk mencintai pekerjaan. Kalau kita mencintai pekerjaan itu, seberat apapun pekerjaan, itu kita akan lalui dengan baik. Yang kemudian memberikan sikap atau tanamkan dalam hati dan pikiran kalau kita bekerja ini kita melayani. Jadi dari ketiga hal itu kalau kita terapkan, maka pasti ya kita betah biarpun keadaan lingkungan tersebut kurang pas di kita, tapi kalau kita betul-betul dengan niat baik bekerja, pasti ya kita akan betah dan hasilnya juga. Amin, saudara-saudara. Kalau Kak Leon ini ya dulu waktu bekerja itu mungkin ada kendala atau apa yang pernah dibantu sama dari pihak kampus atau mungkin sebelum bekerja mungkin ada kendala-kendala apa yang kalian rasakan terus kalian merasa wah UCB ini berperan besar dalam membantu masalah saya begitu. Selama saya kuliah di sini tidak ada satu masalah pun Ibu, dan sampai tamat juga sama Ibu, sampai saya masuk di dunia kerja juga
tidak itu, tidak ada masalah. Berarti memang dari kuliah dulu terbiasa untuk dari dosen-dosen juga semua membimbing dengan baik ya. Berarti terhindar dari masalah Terhindar juga, dari akhirnya masalah. terbawa sampai dunia pekerjaan. Dunia pekerjaan. Oke Kak, waktu kuliah pernah tidak kayak dimarahin sampai yang apa ya, sampai benar-benar merasa aduh di titik oke saya harus berubah nih begitu, pernah tidak? Pernah. Tapi bukan yang marah yang sampai ini, cuman oh ini salah, jadi kamu harus perbaiki. Nanti setelah kamu keluar dari sini, hal ini akan bermanfaat untuk kehidupan kamu nanti di luar sana. Jadi saya berpikir, oh saya harus berubah. Apa yang dikatakan dosen itu baik, saya harus berubah. Agar nanti setelah saya selesai, saya tamat dari kampus ini, ada hal-hal baik yang saya bawa keluar. Kalau dari Kak Leon? Kalau saya kayaknya tidak ada, Ibu. Oke, tidak ada, berarti Tidak ada. mulus-mulus saja ya dari Mulus-mulus. kuliah sampai pekerjaan. Bagus dong, puji Tuhan, berarti semuanya dilancarkan berarti. Oke Kak, terakhir nih mungkin ajakan dari kakak berdua untuk teman-teman atau adik-adik di sana yang sedang mencari kampus untuk melanjutkan pendidikan nih. Silahkan Kak. Oke, buat adik-adik di luar sana yang sementara ini sedang menyelesaikan pendidikan di SMA maupun yang sudah tamat, ingin berkuliah, jangan ragu-ragu untuk mendaftar di UCB. Karena UCB tersedia banyak program studi yang sudah terakreditasi dan juga lulusan-lulusannya itu bagus semua dan terbaik. Dan juga ada banyak beasiswa, mau beasiswa dari kampus maupun dari luar. Salah satunya ada bidik misi. Saya sebagai penerima bidik misi, saya juga sangat berterima kasih karena kampus ini betul-betul memfasilitasi kami semua para alumni dan juga yang sekarang sedang berkuliah ini dengan hal-hal yang mungkin kami sangat membutuhkan. Jadi untuk adik-adik jangan ragu-ragu lagi, ayo segera daftarkan sekarang. Dari Kak Leon. Untuk adik-adik yang sementara mencari perkuliahan atau masih bimbang mau kuliah di tempat yang di kampus yang mana, ayolah bergabung dan kami di Universitas Citra Bangsa. Karena dari Universitas Citra Bangsa ada banyak beasiswa-beasiswa dan telah menghasilkan lulusan-lulusan yang baik dan menciptakan tenaga kerja yang baik pula. Seperti kakak-kakak berdua ini ya teman-teman. Oke, nih terakhir kita main games ya. Dari kita main sama Kak Leon duluan. Ini kita main games jawab cepat. Jadi ada 2 pilihan, nanti tinggal jawab cepat yang mana. Oke, Siap. kita mulai. Celana robek atau pakai celana kebalik? Pakai celana terbalik. Terlalu tinggi atau terlalu pendek? Terlalu tinggi. Terlalu kurus atau terlalu gendut? Terlalu kurus. Mati karena kehausan atau mati karena kelaparan? Mati karena kelaparan. Berantem sama pacar atau berantem sama sahabat? Berantem sama sahabat. Takut sama pacar nih. Nggak pernah hidup atau kehilangan keluarga? Pernah kehilangan keluarga. Nggak pernah hidup atau kehilangan keluarga? Kehilangan keluarga. Kehilangan keluarga, oke. Gagal setelah mencoba atau tidak pernah mencoba? Gagal setelah mencoba. Pergi ke sekolah atau pergi ke tempat kerja? Pergi ke tempat kerja. Karena sudah tidak sekolah lagi. Siap. Oke, kita ke Kak Ebi. Nggak pakai lipstick atau nggak pakai alis? Pakai alis. Nggak ada kuota atau nggak ada listrik? Ada listrik. Nggak ada listrik. Makan pakai tangan atau makan pakai sendok? Makan pakai tangan. Pergi nggak mandi atau pergi nggak make up? Pergi nge make up. Yang penting wangi ya. Nggak bawa uang atau nggak bawa handphone? Bawa handphone. Oh mah, gak bawa uang. Nggak bawa uang. Oke. Gunung atau pantai? Pantai. Pantai. Lapar atau haus? Haus. Haus. Pasangan baru atau baju baru? Baju baru. Baju baru. Belanja di all shop atau belanja di store? Belanja di all shop. Nyari cogan atau nyari uang? Nyari uang. Waduh. Wah, nggak mau cari cogan?
Kalau punya banyak uang nanti Woi. Makan pedas atau makan manis? makan pedas. Salah kostum atau baju kebalik? Aku kostum Salah kostum. Desek-desekan atau keinjak? terdesakan. Terakhir, bau mulut atau bau ketek? Mau mulut. Kenapa tuh? Kalau mau mulut bisa ini Oh, kalau ketek. lebih susah. Oke, segitu teman-teman bincang-bincang kita dengan kakak-kakak alumni Prodi PGSD Universitas Citra Bangsa. Bagi adik-adik di sana yang ingin melanjutkan pendidikan, jangan ragu lagi bergabung sama kita di Universitas Citra Bangsa. Untuk info lebih lanjut akan kami taruh link website di bawah ya teman-teman. Segini aja bincang-bincang kita. Terima kasih banyak kakak-kakak atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Podcast bermutu dan berkualitas, Podcast Citra Bangsa. Bedana, bye-bye. Bye-bye, Kak.